gue, dan sebelum nikah pun gue udah bilang sama dia, apapun karir kamu, kegiatan kamu, dia kan juga syuting FTV juga, habis itu off air juga. Nah, kamu tetap jalanin apapun yang kamu mau dan apa akan support. Setelah kita menikah itu tidak akan ada perubahan, akan tetap seperti itu. Jadi gue nggak akan larang dia, gue nggak batasin geraknya, tetap seperti itu. Nah, setelah kesininya itu dia di rumahnya hanya gue tuh memang tipe orang yang pengen diurusin gitu loh, pengen diperhatiin tentang kesehariannya, pengen diurusin sama istri lah. Emang itu tujuan punya istri kan. Iya. Nah, jadi dia kayak sekarang tinggal di rumah ini, ya dia hanya menjadi ibu di rumah ini gitu loh, yang semuanya memang sudah ada yang nyiapin, dia hanya tinggal ngaturin, tinggal bantuin seperti itu. Nah, terus So sweet. terus kesininya kita kan gue punya ada brand baru yang Vivo itu. Vivo. Nah, jadi kita berdua itu yang latar belakangi juga semua followers ini, mereka tahu red dari baju itu kan rednya, tapi mereka juga pengen buat bikin produk yang bisa mereka pakai. Nah, itu pertanyaan dari karena sebenarnya saya label yang begitu banyak sekarang akhirnya kita punya brand tiga, yang itu yang gue lebih ya, jadi kita punya brand ketiga terlebih dahulu, dan itu brandnya dari nama kita, jadi Vivo Contemporary Modestwear. Nah, itu jadi langsung kita berdua ambasadornya, dia langsung jadi ambasadornya dan gue juga. Jadi kalau untuk foto katalog langsung dia jadiin modelnya. Berarti anak dari anak pertama di pernikahan adalah bisnis sama dengan mempunyai brand yaitu Vivo dan Vivo Modestwear. Iya. Jadi ada dua ya, kalau Modestwear itu baju muslim. Ya, lebih. Vivo itu brandnya Vivo Modestwear itu. Oh, cuma satu Vivo Modestwear. Justru label gue belum sempat di launching. Ini label ketiganya justru. Oh. Label ketiga yang launching. Ya. Oh, oke. Ini udah Vivo Modestwear ini sudah dari pasaran, udah alhamdulillah bagus. Jual di mana ini? Online. Oh, oke. Tapi keren banget, gue suka banget makan setelah pernikahan, akhirnya memanfaatkan keadaan baik supaya bisa merangkul para fansnya. Vivo dan formal. Ya, itu iya benar. brand fashion. Enggak. Jadi itu rate-nya 150 sampai 500 paling mahal, sampai 500.000. Tapi sampai saat ini itu kita nggak pernah jual 500.000, paling mahal 450.000. Oh, oke. Oh, keren banget sih kalian berdua bisa-bisanya apa namanya memikirkan ini sampai ini. Apalagi Vivo juga masih sangat muda di sini dan cantik banget dan bisa dijadikan bisa jadi model, bisa pakai langsung, tapi berasa banget dong cuannya ya, cuan untuk dia luar biasa. Iya. Bener nggak? Dia juga punya
punya bisnis sendiri. Dia juga punya bisnis hijab dia. Ini hijab juga. Nah, ini dia punya namanya punya apa? hijab. Hijabnya, brandnya. Hijab kita ya. Galeri hijab. Galeri hijab kita dia punya. Oh, oke. Itu punya Viko sendiri dari dulu sebelum ketemu Foma atau baru? Iya. Sebelum ketemu abang, tapi launchingnya udah nikah. Jadi sebelum ketemu gue, dia udah prepare itu, ternyata ada prepare itu. Jadi setelah nikah baru dia launching. Baru karena dia butuh proses juga untuk persiapan itu kan. Baru kemarin ini matang persiapannya dan baru dia launching. Dan itu dia punya sendiri. Klop banget loh sebenarnya. Iya, dia kalau pakai bajunya kadang masih hijabnya dia gitu. Dua-duanya. Oh, gila keren. Dan tadinya Vivo ini kan pengen punya hijab dan syar'i juga, tapi karena dia udah launching hijab dia, akhirnya Vivo nggak ngeluarin hijab lagi, tapi nanti jadi kompetitor kan. Jadi itu dia sendiri, nggak manajemen Vivo, beda manajemen kita. Itu dia punya sendiri. Buat belanja dia sendiri, buat beli lipstick dia sendiri, beli kerudung dia. Keren. Tapi juga ya yang gue suka juga dari pernikahannya kalian atau jalan cerita Fomal dan juga Viko itu juga kalian buat di YouTube. Jadi punya YouTube channel yang dimana YouTube channelnya kalian berdua itu pasti salah satu cara untuk merangkul para fansnya kalian, si Vivo fans ini. Dan menurut gue YouTube channelnya kalian juga sangat nyata dan kehidupan sehari-hari. Jadi itu membuktikan gitu, tanda bukti untuk memberikan informasi bahwa pernikahan kita hari-harinya setelah menikah adalah gitu ya. Kehidupan suami istri adalah seperti ini. Dan menurut gue itu keren banget. Jadi kita bisa melihat kabarnya Viko dan Fomal hanya melalui YouTube channelnya kalian berdua ya. Iya benar. Iya nggak sih? Iya benar. Dan Vivo lovers itu kalau sehari saja gua nggak posting tuh mereka udah uring-uringan. Jadi mereka itu udah dengar kabar kita, lihat kegiatan kita itu dari YouTube channel itulah. Jadi kalau kita nggak posting tuh mereka udah yang demo, DM-in gitu. Ini mana ini? Kok nggak ada vlog hari ini? Seperti itu mereka juga nggak bisa. Nah ini seru banget ya teman-teman semuanya, fansnya Viko dan Fomal Vivo. Malam hari ini juga di Ruang Cerita Dialano, gue tuh mau nanya banget dari semua yang kita udah ngobrol. Dari Viko nih, Viko, di saat kamu sudah menerima Fomal sebagai suami kamu dan sudah menjalani pernikahan ini sampai hari ini, yang kamu rasakan apa? Dan setiap kamu doa yang kamu doakan apa? Kalau doa, yang dirasakan dulu ya, yang dirasakan tuh ya kayak aku punya kehidupan baru. Ini tuh kayak pelajaran gitu, bukan hanya sebagai menjalani saja, tapi ini adalah ilmu gitu, ilmu dunia, ilmu hidup yang harus dijalani gitu. Jadi banyaklah bahagia. Maksudnya punya suami tuh ngerti banget, terus nggak suruh capek-capek juga. Mungkin yang lain kan ada istrinya disuruh kerja sampai capek-capek itu kerja rumah. Kalau aku enggak, cuman suruh orang rumah saya nyiapin. Paling kalau abang ada pengen makan apa baru nanya hari ini pengen makan apa, baru minta kamu sambil masak juga ditemenin sama orang rumah gitu. Kalau apa tadi satunya? Doa. Apa sih? Kalau setiap doa tuh pastinya pengen bersama di dunia dan akhirat nanti. Terus dikasih momongan, pokoknya kalaupun kita dipisahkan nanti jangan lama-lama bersama di dunia dan akhirat. Oh, itu cinta tuh yang diomongin sama Viko, cinta beneran loh. Awas loh macam-macam ya. Awas. Iya. Sebenarnya nanti kalau misalnya udah di akhirnya kan banyak
Oh iya. Ya, sini gue jelasin. Jadi gini, Karen, nanti itu sebenarnya kan di akhirat nanti seorang suami kita dikelilingi sama beberapa bidadari, ya sama beberapa bidadari kan. Dia nanya sama gue, abang nanti di akhirat nanti abang pengen dikelilingi banyak bidadari atau hanya satu bidadari aja, dibilang. Gue jawab, gue nanti di sini dan di akhirat nanti gue hanya pengen ditemani sama satu bidadari, yaitu kamu. Jadi termasuk di dunia dan di akhirat nanti gue nggak mau ada bidadari yang lain, hanya pengen ada dia aja. Gitu. Jadi doa dan keinginannya itu, walaupun kita bahagia dan bersama di dunia, dia pengen di akhirat juga tetap seperti itu. Orang yang disayang itu tetap itu aja. Tetap dalam lingkaran yang itu juga nanti di akhirat dia pengen seperti itu. Oh, sweet banget sih kalian. Banget. Gila loh, nggak nyangka loh kalian berdua tuh sampai nempelnya perasaan jiwa. Gue juga nggak nyangka, nggak pernah sama sekali terlintas dalam pikiran gue akan punya kehidupan seperti ini, Karen. Termasuk nggak hanya lu, teman-teman gue yang lain juga nggak pernah nyangka gitu loh. Ternyata gue sama istrinya bisa seperti itu dan bisa seromantis itu gitu loh. Iya. Tapi mungkin sebelum kita lanjuti ya, karena nanti nih teman-teman, aku sendiri secara pribadi pengen banget dengerin Viko bernyanyi. Dan mudah-mudahan nyanyi yang akan kita dengarkan ini adalah suara hati dari Viko buat si suami cintanya, dan tentunya buat para fansnya Viko dan Fomal. Nah, apa ya? Kalau dari gue adalah pernikahannya kalian ini benar-benar bisa memberikan inspirasi buat banyak orang. Kalau pesan dari gue buat Viko nggak perlu banyak khawatir. Memang dunia fashion itu apa ya? Mungkin terlihat terlalu wah dan terlalu nakal mungkin ya, bahasanya mungkin nakal gitu bahasanya. Tetapi gue percaya teman gue Fomal ini termasuk laki-laki yang memegang komitmennya sangat luar biasa. Apalagi cara dia mengejar Viko itu adalah menjadi bukti sampai di titik hari pernikahan kalian berdua. Dan gue berdoa kalian bisa punya momongan gak lama-lama. Nah, pertanyaannya gue, kalau kalian diberikan sama Tuhan kesempatan momongan dalam waktu dekat, pengennya baby cowok apa cewek? Atau ya terserah Tuhan yang Kalau aku terserah, kalau abang dia mau cowok dulu. Kalau ditanya keinginan, gue pengen cowok. Tapi nanti kalau dikasih, ya gue serahkan sama yang ngasih. Terserah apa aja dikasih. Cowok boleh. Alasannya kenapa Fomal pengen baby cowok atau anak cowok dulu? Aku yang jelasin ya. Karena dia pengen, kan katanya umurnya kan jauh, kita berdua tuh umurnya jauh. Nanti misalnya nauzubillah min dzalik, jangan sampai misalnya itu udah kehendak Allah, misalnya dia takut dia ninggalin dulu. Nah, jadi ada yang jagain cowok anaknya. Ya, jadi itu sebenarnya logik manusia ya, logik manusia maksudnya. Logik manusianya Ya, tapi kalau bisa, maksudnya nanti meninggalnya bareng aja, jadi kalian. Iya, gue bilang sama dia, abang kenapa sih pengen banget anak cowok? Dia bilang, karena memang umur kita kan terpaut jauh beda. Jadi gue pengen nanti pengen punya anak cowok. Nanti kalau seandainya nanti kita semakin menua, gue kan pasti sudah tidak kuat lagi. Jadi ada anak cowok kita yang gantiin gue buat jaga dia gitu loh. Nah nanti adik-adiknya nggak apa-apa cewek, jadi sekalian dia jagain mamanya sama jagain adiknya. Iya gitu. bisa jagain, jangan lupa juga tuh. Iya, gitu. Tapi memang nggak apa-apa ya kita bahas kayak begini karena dengan pandemi corona ini juga membuat kita untuk tetap sadar
bahwa Iya. hidup itu benar-benar di tangan Tuhan dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, iya kan? Jadi Iya, benar. dengan apa ya, kejadian wabah dunia yang seperti ini, aku rasa apa ya, terkadang logik manusia suka bermain lebih dahulu, tapi untuk menyelamatkan orang-orang yang kita cintai. Ya kan, jadi apa ya? Tapi tadi kalian tuh sweet banget dengan yang Viko bilang, meninggalnya berdua aja. Itu tuh sweetnya luar biasa banget. Tapi memang sebagai manusia dan daging kita tuh kadang-kadang kita berpikir, gimana ya kalau gue dipanggil duluan? Gimana kalau kamu yang udah nggak ada, kan? Jadi apalagi dengan keadaan wabah kayak gini, kayaknya kita dipaksa untuk berpikir kayak begitu juga ya, Pomal. Iya, benar. Kita dengan keadaan seperti ini, kita memang dituntut untuk berpikir logis gitu loh. Kita mesti jaga kesehatan dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi banyak yang harus kita pertahankan. Selain dari kita menjaga kesehatan, kita juga harus memikirkan perekonomian kita ke depannya seperti apa. Karena kita tahu perekonomian secara global di Indonesia itu sekarang lagi tidak bagus. Nah, termasuk dengan rumah tangga kita, itu juga kita harus memikirkan itu ke depannya akan seperti apa gitu. Jadi kita harus memutar otak saat ini. Betul. Nah, kemarin kita baru saja merayakan hari besar, Hari Raya Idul Fitri, dan ini adalah gaya kalian berdua yang keren banget. Di Hari Raya Idul Fitri tahun ini kan berbeda ya, nggak bisa rame-rame, kerumunan. Ceritain sedikit dong, ini kan adalah Lebaran kalian yang kedua ya? Apa yang pertama? Pertama berdua. Yang pertama berdua sebagai suami istri ya? Iya kan? Iya. Nah, ceritain dong pengalaman kalian kemarin di Hari Raya Idul Fitri yang bersamaan dengan pandemi ini. Itu gimana tuh rasanya? Apa yang kalian rayakan? Jadi memang agak sedih, dan gue juga sedih lihat Viko dia Lebaran jauh dari keluarganya. Jadi Lebaran kemarin ini kita